Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairah, saya mahasiswa semester 6 pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil real teaching saya sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Indri Nirmayuni Julpesa MAG. Berikut ini video real teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada siang hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa. Sayyidul Sultan Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya dulu ya namanya. Indri. Yang kedua Silawati. Yang ketiga Nurul Hidayah. Terus yang ini? Yes. Iya, namanya juga. Siapa? Bang Haryadi. Oke. Materi hari ini yang akan saya bawakan tentang tuduh dan hikmahnya. Yang lebih spesifiknya kita akan membahas tentang zina. Nah, di sini tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu ya biar bisa saling sayang. Di sini nama kakak Siti Humairah, umurnya 21 tahun. Alamatnya kalau misalkan mau main bisa ya di Kampung Gunung Bubut RT 01 RW 03 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. Nah, untuk riwayat pendidikannya pertama pendidikan TPA Alhamdulillah, lalu di SD Bantar Kami 2, lalu
kan? Di sini para ulama sepakat bahwa zina adalah hukumnya haram dan termasuk ke dalam salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah, itu sungguh suatu perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Jadi di dalam ayat di sini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Nah, mendekatinya aja sudah dilarang, apalagi sampai berbuat zina. Lalu muncullah pertanyaan, mendekati zina itu seperti apa sih contoh perbuatannya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contoh mendekati perbuatan zina, misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Nah, sekarang seumur-umuran kalian nih, berpacaran nih, terus berdua-duaan, ya itu udah termasuk takrobus zina, mendekati zina. Atau disebutnya juga misalkan kalian berkumpul berdua atau keluar ya bahasanya, kalian berdua-duaan kecuali ditemani ya gitu, terus dan ada kepentingan yang khusus, misalkan ada acara apa kalian perlu ngobrol berdua gitu, tapi lebih baiknya ditemani dengan yang mahramnya gitu, misalkan ceweknya ditemani lagi gitu. Nah, kalau misalkan berdua-dua aja, itu takutnya ketika kita berani mendekati zina nih atau berzina, ketika mendekati zina di contohnya aja, misalkan di motor berdua-duaan, artinya niatnya nggak ngapain, cuma main doang nih, main aja, pengen main berdua gitu ya, main lah, naik motor, peganglah dengkulnya, dengkul ceweknya ke belakang kanannya, enteng banget ya itu cowok kan, terus dibawalah ke taman misalnya, terus dipeganglah tangannya, abis pegang tangan nggak cukup dipegang tangan sih, pegang tangan doang nggak bisa kayak gitu ya, rangkul lah, dirangkul, nah udah dirangkul, bisa cuma rangkulan doang,
Nah akhirnya ternyata laki-laki yang sedang sholat itu bukanlah manusia, tetapi setan yang emang ingin menggoda orang yang sholat tersebut, ingin mengetahui tingkat keimanannya sampai mana sih bisa apa enggak ini digoda gitu. Tapi kalau misalkan digoda dengan wanita, dia tidak tergoda. Digoda dengan minuman keras, dia tidak tergoda. Maka oleh karena itu si setan itu menggodanya dengan pura-pura menjadi orang yang soleh. Nah, orang yang soleh itu bertanya, kok bisa kamu sampai sebusuk ini, secinta ini gitu sama Allah gitu kan? Terus kata si setan itu, saya bisa seperti ini, saya bisa ibadah sebusuk ini, secinta ini sama Allah gitu, karena saya pernah berbuat maksiat. Nah, di antaranya yang pernah saya lakukan adalah minum khamar, terus berzina, terus juga membunuh. Nah, terus ketika setelah itu saya bertobat kepada Allah sehingga saya berasa secinta ini kepada ibadah gitu. Nah, akhirnya si orang soleh itu berpikir, kok kalau saya melakukan zina nggak mungkin, karena zina itu dosa yang sangat besar. Lalu ketika saya membunuh, siapa orang yang akan saya bunuh? Lagi pula membunuh itu dosa yang sangat besar dan dibenci sama Allah. Nah kata si orang soleh itu, lebih baik saya minum khamar, lebih baik saya mabuk. Mungkin dari saya mabuk, setelah saya mabuk saya akan bertobat dan beribadah sebusuk orang tersebut. Nah akhirnya si orang soleh itu mabuklah minum khamar. Terus setelah minum khamar, dia melihat wanita yang sangat cantik. Nah kebetulan wanita tersebut memang wanita penggoda. Jadinya akhirnya terjadilah hubungan zina antara orang soleh itu dengan wanita penggoda ini. Nah ketika telah berzina, ternyata ada yang datang. Siapa? Suaminya si cewek, suaminya si perempuan ini. Karena orang soleh tersebut merasa takut, akhirnya dibunuh, ceweknya dibunuh, suaminya dibunuh, jadi dua-duanya dibunuh. Dan akhirnya apa yang dilakukan seorang soleh itu? Mabuk iya, zina iya, lalu membunuh juga iya gitu. Jadi dia melakukan 3 dosa sekaligus. Lalu dia ingin bertobat kan, tapi belum sempat dia bertobat sudah dikepung sama warga.
laki-laki itu bisa dipercaya. Misalkan ada 4 orang saksi melihat si A dengan si B berzina. Nah, ini kesaksiannya harus sama, misalkan tempatnya di mana, waktunya kapan, atau si A dengan si B pakai baju apa, terus si A benar apa enggak sama si B. Nah, ini dari keempat saksi ini betul, misalkan sama gitu. Nah, itu baru terpenuhinya syarat. Misalkan ada lagi 4 orang saksi, tapi dari salah satu orangnya misalkan berbeda pendapat, misalkan kayaknya bukan jam 2-an, misalkan sore juga gitu, misalkan padahal berzinanya jam 2, tapi kata orang yang satu lagi bilangnya ya aku ngeliatnya jam 4-an. Nah, itu di situ bisa diragukan kesaksian dari 4 orang ini. Lalu yang kedua, di sini adanya pengakuan dari pelaku zina. Maksudnya kita sebelumnya itu harus membuat ini syarat-syaratnya, jadi dia tuh benar udah di bukti-buktinya udah jelas bahwa cowok tersebut telah melakukan zina. Jadi sehingga pas ditanya kepada orang zina tersebut, kamu hari ini telah melakukan zina ya, jam segini pakai baju ini sama si ini gitu. Jadi mau nggak mau dia kalau beneran melakukan zina dia bakal ngaku itu benar saya melakukan hal seperti itu. Tapi kalau dia tidak mengaku juga, makanya kita harus membuat bukti-bukti yang sesuai syariat. Lalu selanjutnya, nah di sini ada macam-macam zina dan hadnya. Nah, zina di sini ada 2 macam. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghair muhson. Zina muhson itu apa sih? Zina muhson adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Nah, misalkan hubungannya antara duda dengan janda, mereka berpacaran terus berbuat zina. Nah, itu termasuk ke dalam zina muhson. Nah, apa sih zina muhson? Hukumannya bagi orang yang zina muhson. Nah, hukuman bagi orang yang zina muhson adalah rajam. Dirajam adalah dipukuli dengan batu sampai orang tersebut meninggal. Lalu dengan batu yang seperti apa gitu kan? Dengan batu yang ukurannya sedang. Jadi bukan menggunakan batu yang besar. Jadi kalau pakai batu yang besar itu sekali ditimpuk langsung meninggal. Jadi enggak seru ya. Terus jangan juga menggunakan batu-batu yang kecil, karena kalau batu yang kecil itu juga nggak bakal bikin meninggal, tapi apa? Kuek-kuek, berdarah-berdarah gitu. Contohnya dilemparin pakai batu kerikil kan lama meninggalnya gitu, yang ada dia kesakitan karena ini robek-robek gitu kan. Terus yang kedua ada namanya zina ghair muhson. Nah, apa bedanya sih Kak zina muhson dengan zina ghair muhson? Nah, zina ghair muhson adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Jadi dua-duanya belum pernah menikah. Terus berhubungan suami istri, berhubungan zina maksudnya. Nah, itu termasuk hubungan zina yang ghair muhson. Lalu apa sih hukuman bagi orang yang zina ghair muhson? Nah, hukumannya adalah berbeda. Para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, menurut beliau bahwa hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dengan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan kalau menurut Imam Hanafi, hukumannya adalah dicambuk 100 kali tapi tidak diasingkan. Jadi diasingkan itu menurut mazhab Hanafi itu hanya hukuman tambahan. Kalau misalkan hakim memutuskan bahwa orang tersebut harus diasingkan, maka diasingkan. Tapi kalau misalkan hakim yang nggak perlu diasingkan, berarti enggak. Sedangkan kalau menurut mazhab Maliki, hukumannya adalah bagi pezina ghair muhson laki-laki adalah dihukum dengan cambukan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Tetapi bagi perempuan hanya 100 kali cambuk saja, tidak diasingkan. Kenapa demikian? Karena menurut Imam Maliki itu ketika wanita diasingkan di tempat yang dia tidak dikenal, itu wanita itu aurat. Jadi takutnya di tempat yang asing dia malah mendapatkan perilaku yang tidak baik dari lawan jenisnya gitu. Dan dari penjelasan ini muncullah pertanyaan, bagaimana apabila terjadi
Undang-Undang Dasar. Jadi tidak menerapkan hukum Islam gitu. Jadi sebenarnya zina di Indonesia itu dihukumnya paling kalau ada yang satu dipaksa. Misalkan kalau suka sama suka biasanya nggak dihukum ya. Paling kalau sampai kelebihan berarti dinikahin gitu. Kalau misalkan yang satu dipaksa kan jatuhnya jadi pemerkosaan. Nah biasanya hukum itu yang dihukum di Indonesia gitu. Lalu selanjutnya, nah di sini ada had zina dapat dilakukan terhadap pelaku jika telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. Jadi hukuman zina pada seseorang itu bisa diterapkan kalau sudah terpenuhinya syarat-syarat ini. Kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi, salah satunya misalkan berarti anak tersebut atau orang tersebut tidak dijatuhi hukuman had. Nah yang pertama apa? Yang pertama sudah balik. Nah sudah balik bagi perempuan adalah sudah mendapatkan haid, sedangkan bagi laki-laki adalah sudah mimpi basah. Tapi gimana kalau misalkan ada cewek yang nggak pernah haid, terus ada laki-laki mungkin yang nggak pernah mimpi basah? Nah bagi orang yang seperti itu maka sempurnanya umur 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Jadi kalau udah 15 tahun udah sempurna atau 15 tahun lewat gitu, nah dia sudah balik. Lalu yang kedua ada perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Jadi dihukumi had zina ketika dua orang laki-laki dan perempuan melakukan tanpa paksaan. Berbeda lagi kata saya tadi, apabila satunya dipaksa itu kan jatuhnya pemerkosaan. Jadi hukumannya bukan had tapi takdir. Nah kalau ini dua-duanya mau atau sering disebut suka sama suka gitu. Yang ketiga ada mengetahui konsekuensi perbuatan zina adalah had. Jadi mereka yang berbuat misalkan di negara tersebut mereka harus tahu dulu bahwa hukuman zina di negara tersebut adalah had gitu. Hukumannya harus dirajam atau dicambuk gitu ya. Terus yang terakhir syaratnya adalah diyakini secara syara kebenaran melakukan zina tersebut. Jadi benar bahwa orang tersebut benar-benar udah zina gitu. Jangan cuman kayaknya iya dia udah zina gitu. Nggak kayak gitu, tapi benar-benar udah yakin dia beneran berbuat zina tanggal segini, jam segini sama orang ini gitu. Kalau udah dia sih. Nah kalau udah syarat-syarat ini semua terpenuhi, baru orang tersebut bisa dihukum. Kalau misalkan zina muhsan tadi hukumannya apa? Dirajam. Kalau misalkan zina ghair muhsan tadi apa? Ya, betul. Lalu selanjutnya, nah di sini yang kelima ada hikmah diharamkannya zina. Nah dari diharamkannya zina kita mendapatkan beberapa hikmah, diantaranya. Nah yang pertama adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Nah maksudnya apa sih memelihara dan menjaga keturunan? Jadi ketika orang yang tidak berzina, nih misalkan orang yang tidak berzina menikah dan punya anak. Nah anak itu kan jelas gitu ya, ini anak siapa, binti siapa gitu. Sedangkan kalau misalkan orang yang berzina, apalagi bukan hanya satu laki-laki, misalkan perempuan ya perempuan berzina lalu hamil, lalu dia tuh ternyata berbuat zinanya tidak dengan satu laki-laki, kan bingung itu hamil anak siapa gitu loh. Nah terus misalkan ternyata cuma hanya satu laki-laki berzinanya, berarti kan anak itu tuh menurut biologisnya. Tetapi ketika mereka menikah lalu punya anak, si anak itu kan bukan termasuk anak di dalam nikah itu. Jadi seharusnya anak yang keluar dari yang hamil di luar nikah itu bukan bin bapak tapi bin ibu, iya gitu. Jadi kalau misalkan dia meninggal nih, misalkan hamil terus punya anak terus meninggal, nah itu tulisannya binnya bukan bin bapak tapi bin ibu. Kalau itu masih bisa lah ya, masih bisa kita toleran. Tapi yang lebih parahnya lagi, misalkan melahirkan dari hasil anak di luar nikah, lalu anak itu laki perempuan nih, dia udah dewasa, udah besar, udah mau nikah, terus kan seharusnya yang
saya nggak mungkin kayak ibu kamu gitu. Mungkin ada yang sebagian berpikir seperti itu, makanya anak di dalam pernikahan itu lebih disayang oleh orang tuanya karena merasa memang mendapatkannya susah gitu. Bahkan orang ada yang sampai membuat bayi tabung kan karena ingin memiliki anak tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, jika seorang perempuannya gadis dengan Islam apa Hukumnya apa ya? Nah, misalkan seperti tadi yang telah dijelaskan, apabila perempuannya gadis, laki-lakinya sudah menikah. Nah, ketika wanita yang belum menikah ini melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang sudah menikah atau misalkan dengan om nih, nah wanita yang belum menikah itu masuknya ke dalam zina goer muhsan. Sedangkan om ini yang sudah menikah masuknya ke dalam zina muhsan. Nah, hukumannya adalah bagi wanita ini adalah dicambuk sebanyak berapa? 100 kali. 100 kali. Sedangkan bagi om ini apa hukumannya? Ya, dirajam. Dirajam itu apa? Ada yang tahu dirajam? Dilempari dengan batu. Nah, batunya yang kayak gimana? Yang kecil, yang sedang, yang gede? Nah, ya mungkin kayak gitu ya jawabannya. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oke, dikeluarkan buku masing-masing dan alat tulisnya. Ya, silakan ditulis pertanyaannya dari saya. Pertanyaannya cuma satu. Nggak apa-apa di situ aja. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian masing-masing tentang permasalahan zina yang terjadi di lingkungan masyarakat ya, apabila laki-lakinya Islam dan belum menikah, apabila laki-lakinya Islam dan belum menikah, sedangkan perempuannya beragama non-Islam dan belum menikah. Beragama non-Islam dan belum menikah. Silahkan diisi dulu menurut pendapat kalian masing-masing. Nanti kita bacain satu-satu menurut pendapat kalian ya. Sekarang kalian isi dulu silahkan. Isi dulu itu pertanyaan. Jadi menurut pendapat kalian gimana nih kalau ada laki-laki yang Islam belum menikah berzina dengan perempuan yang non-Islam tapi belum menikah juga gitu? Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Nah, berarti kan masalahnya si cewek ya, nih cewek ini hubungannya apa nih? Kira-kira menurut kalian si cewek ini ibu enggak nih gitu? Nanti kalau misalkan menjawab pertanyaan itu sebutin nama kalian ya. Misalkan nama saya siapa gitu. Menurut
Islam. Selebihnya saya serahkan kepada hukum negara. Oke, terima kasih ya Edi. Tepuk tangan. Oke, pendapat yang selanjutnya. Tinggal Perkenalkan, nama saya Abdul Martiar. Di sini menurut pendapat saya yang dihadapkan cuma laki-lakinya saja, yaitu hukumannya dirajam sebanyak 100 kali. Lalu menurut kamu wanitanya? Jadi, Iya, ya kan, terima kasih Tias. Tepuk tangan buat Tias. Ya, oke, pendapat terakhir biasanya lebih wow ya. Coba buat pendapat terakhir, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaidi. Menurut saya yang dapat hukuman Islam pihak laki-laki, dari pihak perempuan bisa juga masuk ke hukuman Islam, tetapi harus mendapat persetujuan dari pihak perempuan untuk dapat masuk hukum Islam. Terima kasih Suryadi. Tepuk tangan untuk Suryadi. Oke, terima kasih sebelumnya. Semua jawabannya itu betul ya sebenarnya. Itu kan menurut pendapat kalian masing-masing. Semuanya benar. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini bahwa yang dinamakan zina adalah masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Lalu apabila selain kepada itu seperti misalkan masuk ke dalam lubang belakang atau sodomi ataupun seks oral yang dimasukkan ke dalam mulut perempuan, itu namanya bukan zina, tetapi bukan hal hukumannya, tetapi masuknya kepada takzir.